Ada nggak sih saran buat orang-orang nih yang mau ikut public speaking tapi dia masih malu? Kira-kira apa sih sarannya? Saran aku, public speaking itu sebenarnya itu SD kelas SD. 5, aku ikut lomba pidato tingkat kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gue Ahmad Fauzi dan lu bisa manggil gue Uzi. Jadi di podcast kali ini gue datengin seorang tamu yang spesial. Yang dari kontennya ini gue lihat cukup mengedukasi ya. Welcome to the podcast, selamat datang Devita Putri. Halo semua. Oke, jadi Dev, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari gue nih, awalnya sebelum gue kenal lu ya, gue tuh ngeliatnya kayak lu tuh kelas 3. Sebenarnya kelas berapa sih? Aku kelas 11. Kelas 11? SMA. Umurnya berapa? Sekarang 17 tahun. 17 tahun. Oh, salah. Gua kira kelas 3 ya? Iya. Oke. Jadi gini, di podcast ini kita bakal ngebahas tentang keseharian remaja nih. Keseharian remaja, jadi walaupun nggak serius banget, tapi insya Allah tetap bermanfaat. Jadi kayak dibawa enjoy aja ya. Oke. Gue lupa sebelumnya. Belum gue kenalin. Buat lu semua nih yang belum tahu Devi, berarti FYP TikTok lu hancur nih kayaknya nih. Karena gue aja tahu Devi gara-gara tiba-tiba lewat FYP-nya tentang agama. Jadi gini, lu tahu video lu yang tentang ini nggak sih, surat Al-Ikhlas? Iya. Itu, oh iya sebelumnya congrats ya buat 5 jutanya. Gila, keren banget. Jadi waktu itu gue lagi diem, lagi nge-scroll TikTok, tiba-tiba lewat kontennya si Devi nih. Pas gue buka, kok gue kayak kenal ini siapa kan? Terus gue lihat ada Instagramnya, gue stalking kan. Ternyata itu anaknya Ustadz Agus Subhan. Iya. Terus Gue coba lihat TikToknya, mengedukasi banget. Jadi itu alasan gue kenapa gue ajak Devi buat podcast kali ini. Oke. Sebelumnya kesibukan lu apa sih biasanya? kalau sekarang ini aku ikut-ikut organisasi. Sekarang aku ada di koordinator Forum Anak Kabupaten Bekasi sama Purna Paskibraka Indonesia. Oh. Kalau di PPI ini aku jadi ragil, jadi kayak ngelatih anak-anak Paskibraka buat tahun 2022. Selain itu, yang satu lagi? Selain itu, kalau Forum Anak Kabupaten Bekasi, aku tuh lebih ngambil aspirasi anak-anak di kabupaten buat kita kirim data-datanya ke Bupati Bekasi. Oh iya, itu kalau kayak gitu masuknya susah nggak sih kira-kira? Buat masuk sih enggak ya. Kalau dari keinginan diri sendiri nih, kita mau masuk, kan itu ada tes-tesnya. Sebenarnya nggak susah, kayak cuma wawancara, terus nanti di tes public speaking-nya sama ini sama apa? Kita tuh sama anak-anak kayak gimana loh cara kita komunikasi ke anak-anak di Kabupaten Bekasi gitu. Nanti ada acara misalkan kayak di Posyandu gitu, kita yang ngurus gitu. Itu kalau kayak gitu-gitu biasanya dari sekolah apa kita kayak daftar sendiri sih? Kalau aku sih daftar sendiri. Daftar sendiri? Bukan dari sekolah. Jadi aku cari di Instagram kayak Forum Anak Kabupaten Bekasi, itu aku cari sendiri. Jadi kayak memanfaatkan sosial media aja. Oh, gue kira pas gue liat gini, oh ini kayaknya dari kirain tuh dari Cipus Iya, ada ekskul, ternyata bukan ya? Bukan, aku bukan anak paskib. Aku nggak bisa paskib malah. Terus bisa pasti pas masuk situ? Iya, pas tes aja itu sebenarnya aku nggak bisa paskib. Jadi buat masuk paskib juga bukan yang kayak harus jago baris berbaris, karena pas kita udah lolos nih, nanti diajarin dari awal lagi gitu. Oh, berarti belajar bareng lah ya? Belajar bareng. Oh ya, ngomongin tentang public speaking nih. Awal bisa mulai public speaking kapan sih? SD kelas 5, aku ikut lomba pidato tingkat kecamatan. Oh iya? Iya. Kelas 5 berarti tahun berapa sih? 2000 berapa ya? 2000 2005 ke bawah nggak sih? enggak 2014, 2013 deh kayaknya. Oh, itu latihan sendiri apa ada yang ngebimbing gitu? Latihan sendiri, paling mama yang ngajarin dikit-dikit. Oh iya, mama ya kan, bener. Kalau pas pertama nih, itu tuh ada rasa ini nggak sih kayak deg-degan gitu, demam panggung lah istilahnya, pas public speaking gitu? Pas kelas 5 itu aku pede banget, aku nggak demam panggung. Serius? Iya. Gara-gara gimana? Kok bisa pede banget? Apa bener-bener nggak ngeliatin orang atau Gak gimana? tahu, emang karena SD tuh aku suka ngomong kayaknya. Iya. Jadi gitu. nggak ada rasa deg-degan. Ya udah, jalan aja gitu lancar. Kalau misalnya kayak gitu kan, itu kan berarti kayak bawaan ya? Ada nggak sih saran buat orang-orang nih yang mau ikut public speaking tapi dia masih malu? Kira-kira apa sih sarannya?
Saran aku, public speaking itu sebenarnya itu minat, ada bakat juga. Tapi kalau kita udah minat public speaking, kalau kita nggak ngelatih public speaking itu ya nggak bakal jago gitu loh, ya kan? Iya benar-benar. Nih, ada orang yang punya bakat di public speaking, ada juga yang minat. Orang yang punya bakat di public speaking itu bakal kalah sama orang yang minat di public speaking tapi dia ngelatih terus, ya kan? Oh iya benar, karena beda caranya. Ya kan? Nah, kalau orang yang dia punya bakat nih di public speaking tapi jam terbangnya dikit, ya percuma. Percuma banget ya. Percuma. Jadi kayak sering-sering latihan aja sih. Bisa di kaca, di depan kaca kalian ngomong atau bikin TikTok itu salah satu public speaking. Ngelatih public speaking. Iya. Karena susah loh, ngomong di depan kamera sama ngomong di orang banyak itu susah kan. Beda rasanya. Kalau orang banyak kita kayak bisa berinteraksi gitu. Kalau di kamera mikir banget, salah nggak ya ngomong kayak gini? Nanti pasti ada orang yang mikirnya aneh gitu. Apa ada gitu kalau di kamera? Tapi kayak gitu tetap ini nggak sih ngurangin kepedean gitu? Enggak juga sih. Enggak juga. Kalau misalnya ada suatu postingan nih, lu pas pertama posting tuh kayak pede, tapi setelah dilihat lagi tuh kayak aku malu-maluin sih. Sering. Itu dihapus gak? Pernah ngapus. Oh pernah ngapus. Lebih sering kayak gitu apa cuma kadang-kadang? Kadang-kadang sih. Kadang ada yang komen ya namanya juga. Iya. Ada yang komen nyeleleng gitu. Aku langsung mikir apa iya gitu. Jadi aku hapus. Oh. Cuma kadang papa ngomong kayak kamu tuh jangan terlalu mikirin omongan orang yang kayak gitu, percuma. Kayak nggak bikin kita maju juga kan. Iya sih benar. Oh iya, lu ini suka hangout keluar atau misalnya stay di rumah doang sih? Aku lebih suka stay. Stay di rumah? Iya. Kenapa? Nggak diajak apa emang pengen diri sendiri? Lebih suka sendiri. Oh gitu. Aku lebih suka di kamar kayak denger lagu, terus nonton drama Korea. Karena aku suka Korea. Oh lu suka Korea? Iya. Film apa tuh? Kalau boleh tahu? Kalau sekarang aku sekarang lagi nonton ini. Apa judulnya aku lupa lagi. Intinya drama Korea lah ya. Drama Korea. Sampai ini nggak sih kayak fanatik banget atau gimana? Enggak sih, nggak terlalu fanatik. Biasa aja berarti Dulu ya. SMP pernah fanatik. Sekarang udah taubat. Udah berubah. Iya. Oh iya, ngomongin soal di rumah nih. Lu tuh kalau misalnya ada niat pengen beresin nih, lu tipe orang yang tunggu disuruh apa pengen beresin sendiri sih? Sendiri. Pengen beresin Aku sendiri? Nggak suka disuruh. Nggak suka seru, tapi lebih gara-gara ngerjain sendiri, orang tua tuh jadi ini nggak sih? Kayak, ayo udah nanti Devi kerjain sendiri. Perlu jadi lebih sering disuruh nggak sih? Gara-gara kita ngerjain sendiri nih. Iya. Terus orang tua lu jadi suka nyuruh nggak? Enggak sih. Mama tahu kalau aku bakal ngerjain itu. Oh jadi ibu kamu udah paham lah ya? Iya, udah paham. Kalau misalnya gini, ada niat, gue mau beresin meja nih, tiba-tiba ibu kamu nyuruh. Itu gimana? Dikerjain apa kayak, malas lah tadi udah niat padahal? Gimana? Pernah kayak gitu. Tapi enggak sih, kalau sekarang aku jarang, paling karena emang jarang disuruh gitu loh. Bener-bener berarti bener-bener jarang ya? Karena aku ngelihat, aku kan orang nggak bertahan ya. Hah? Ngelihat yang kayak, berantakan banget, langsung aku beresin. Jadi kayak, misalkan ada tamu dari luar pulang gitu langsung diberesin? Iya. Wah, gaya sih keren-keren. Nggak bisa ngelihat yang berantakan. Kayak gitu, apa ya, pernah nggak sih kalau misal kita beres-beres, lu dulu tuh niat kayak biar dikasih sesuatu sama orang tua kayak gitu? Bener-bener dari hati berarti? Iya, dari hati. Wah, keren. Iya, pernah. Oh iya, kebetulan nih, orang tua lu kan ini keduanya pemuka agama ya? Dari dalam diri tuh ada niat nggak sih buat kayak ngelanjutin orang tua lu? Mau sebenarnya. Cuma papa ngomong, ya udah yang fokus ke agama Kak Indah. Kamu nanti belajar aja sama papa sama mama. Makanya Kak Indah kan di pesantrenin ya. Oh iya? Aku di negeri. Oh bukan pesantren? Iya, aku nggak pesantren. Oh nggak pesantren, aku kirain pesantren. Iya, aku SMP IT. Oh iya? Ya SMP IT Anur, SMA-nya SMA 1 Cikarang Pusat. Cikarang Pusat. Iya. Terus kata papa, tadinya aku mau di pesantrenin. Sebelum aku masuk SMA kan aku daftar Man Insan Cendikia, tapi aku gagal. Terus ya udah tuh di situ kita kayak berunding, aku sama papa sama mama. Kayaknya kamu masuk SMA negeri aja deh gitu. Tapi aku nanti nggak belajar agama kalau di SMA negeri. Ya kan ada papa sama mama, sama Kak Indah juga nanti udah selesai pesantren. Ya udah. Yang penting kitanya di rumah juga tetap baca Al-Qur'an kan, baca Al-Qur'an, ibadah nggak putus-putus. Jadi ya udah, aku SMA negeri.
Paling kalau buat ngelanjutin orang tua, kayaknya kalau jadi ustazah itu Kak Indah sih. Oh, Kak Indah. Iya, kalau aku mau setelah ini insya Allah mau fokus ke IPDN, tau nggak? IPDN apa tuh? Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Iya. Oh. Ya jadi aku kayak berbau kedinasan. Berbau kedinasan, lebih kedinasan sih ya. Oh jadi kayak yang ke agama tuh lebih ke Kak Indah, kamunya ke kedinasan. Oke. Terus kalau misalnya di rumah kan sering di rumah nih. Maaf ya, lu orangnya introvert gak sih? Aku apa ya? Aku introvert. Aku tuh tergantung orangnya loh. Kalau orangnya asik, aku bakal ekstrovert. Tapi kalau kayaknya nggak nyambung deh. Ya udah aku ikutan diem kayak nggak bisa aku nyari topik juga. Iya, aku tuh bukan yang bisa basa-basi, cuma nggak terlalu kayak tiap saat aku basa-basi ke orang itu kayak nanya-nanya tuh aku nggak bisa. Oke. Soal tentang diem di rumah nih ya, suka baca buku? Suka baca buku. Buku apa tuh? Temanya? Aku terakhir baca Atomic Habits. Tentang apa tuh? Tentang kebiasaan? Iya, itu aku suka. Aku lebih suka kayak buku-buku, jarang sih kalau novel, kadang juga baca novel. Tapi lebih suka kayak filosofi kehidupan gitu-gitu. Filosofi. Filosofi itu sama filsafat beda, sama nggak sih? Ya hampir sama sih. Hampir sama ya. Kalau yang itu tuh tentang filsafatnya baca yang dari ini nggak sih, yang kayak Socrates, tau nggak? Baca yang kayak gitu? Belum baca. Bacanya lebih ke yang orang Yunani apa kayak orang dalam kayak negeri gitu? Aku ya dalam negeri aku. Oh, dalam negeri suka. Kalau misalnya tentang buku yang menjelaskan cara hidup lebih baik sama buku tentang kayak yang buat have fun aja, lu pilih buku mana? Tergantung kebutuhan. Aku lagi mau yang kayak gimana. Kalau lagi ngerasa hidupnya wah ini nggak beres nih, jadi aku kayak cari buku yang bikin motivasi di hidup aku gitu. Tapi kalau lagi mau seneng-seneng, jadi aku nyarinya novel-novel have fun. Iya. Kayak novel Wattpad gitu-gitu. Tadi lu bilang kalau misalnya lagi ngedown nih, terus lu bakal cari buku yang motivasi. Itu lu sempet gak sih kayak overthinking dulu gitu? Oh sering lah. Sering overthinking? Itu manusiawi banget. Aku sering overthinking. Sampai self harm gitu? Enggak boleh lah ya jelas ya. Ya nggak boleh guys, jangan sampai self ya, itu nggak bagus. Nggak bagus. Bagus banget. Terus berarti pas lu tiba-tiba overthinking nih, lu tuh kayak langsung mikirin dulu apa langsung cari solusi biar overthinking ini hilang? Kadang sih aku mikir dulu ya kayak kenapa ya bisa begini, tapi nanti tetap aku cari solusinya. Oh jangan mikir gitu terus, ayo bangkit gitu ya. Berapa lama tuh biasanya kayak dalam pikiran dulu itu berapa lama biasanya? Sehari ada. Sehari doang ya? Kan biasanya kayak ada yang sampai overthinking tuh sampai bunuh diri ya nggak sih? Aku mah nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai gitu. Itu parah banget sih. Iya parah. Dari gue lihat nih ya, lu ini kan banyak ikut organisasi, terus kayak tugas sekolah tuh sempet numpuk nggak sih gara-gara ikut organisasi? Sempet numpuk. Numpuk banget. Terus kalau misalnya ngerjain tugas nih, lu lebih suka ngerjain pas deket deadline apa dari jauh-jauh hari? Kalau lagi niat rajin aku jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Tapi sering juga sih deket-deket deadline. Lebih sering deket deadline berarti ya? Iya. Ngerasa gak sih kalau misalnya pas ngerjain deket deadline tuh kayak ada kemampuan yang tiba-tiba keluar? Ngerti gak sih? Iya. Iya ngerasain juga berarti ya? Itu langsung kayak ngerjain tuh cepet banget. Langsung otaknya lancar aja. Lancar aja ya, oke. Soal tugas nih, kan berarti lu harus bener-bener ngatur waktu nih ya? Iya. Kayak kapan harus ngerjain tugas, kapan harus ikut ini. Itu cara ngatur lu gimana sih kalau misalnya dari pagi sampai malam? Kalau aku bukan orang yang tertata gitu sih, bukan yang kayak bikin planner. Oh enggak sampai kayak gitu? Enggak, aku nggak suka. Jadi aku pokoknya apa yang mau aku kerjain ya aku kerjain gitu. Spontan lah ya? Iya spontan. Kadang ya udah, kalau misalkan habis beres-beres nih siang, aku mau ngerjain tugas aku kerjain. Ya gitu. Oh, gua kira kayak lu sampai bikin planner gitu, enggak? Aku jarang bikin planner sih. Kadang-kadang doang kalau lagi niat. Kalau lagi niat? Iya. Sempet bikin nggak? Sempet, tapi... Pernah aku mau kayak rutin bikin planner. Itu udah cuma seminggu. Oh, abis itu nggak jalan lagi ya? Nggak jalan lagi. Emang anaknya agak gitu lah aku. Cuma mau coba bikin planner deh. Tapi kayaknya enakan yang kemarin deh, aku spontan kerjain. Spontan ya? Kalau planner tuh ada ini nggak sih, suka ngerasa kayak
kok gue jadi harus ini banget sih? Iya, aku kayak gitu. Kayak, terlalu apa ya, terlalu dikejar-kejar gitu, males. Berarti lebih enak yang bawa santai aja, terus spontan. Oh ya, ngomong-ngomong, lu kan nih bisa dibilang TikToker ya? Berapa sih followersnya? 15.000 kan sih? Enggak, 54. Oh 54, gue kira kemarin 15.000, 54. Iya, 54.000. Like-nya itu sekitar 1, berapa? 1,3 kayaknya. 1,3. Aku nggak lihat lagi sih. Awal mula bikin konten nih, apa sih yang dipikirin lo? Awal mula. Iya. Awal mula itu pas awal pandemi kan, aku bikin konten. Itu tuh bosen, jadi kayak ngisi-ngisi waktu. Terus awalnya konten-konten kayak gak jelas deh, random gitu. Kayak ikutin tren-tren doang gitu. Tapi di situ aku udah kayak ada yang komen, terus setiap ada yang komen sama like tuh candu kayak wah seru banget ya. Oh iya. Terus aku bikin lagi besok. Sehari tuh biasanya 2 video atau 3 lah aku bikin kan tiap hari. Itu dari kelas 10. Gak tahu pokoknya aku kan sering dinasihatin papa. Ya kan? Oh, papa pernah cerita itu tentang Al-Ikhlas. Aku denger sambil makan kayak asik juga, seru banget tuh papa cerita. Aku bikin video habis sholat duha, aku inget banget. Habis sholat duha kayak ngapain ya gitu. Bikin video, bikin TikTok. Itu dalam 1 kali tag doang. Satu kali tag doang gitu? Gak berkali-kali, cuma 1 kali tag. Mikir omongan papa kayak gitu. Coba aku ceritain. Dalam waktu 15 menit langsung banyak banget yang 15 menit doang? Aku bingung banget. 15 menit tuh langsung di like. Orang-orang banyak yang komen, ih keren banget. Kayak katanya langsung alhamdulillah baca surat Al-Ikhlas terus. Iya, gue suka baca itu. Jadi gitulah. Udah tuh. Aku ngomong, kalau nggak salah itu hari Sabtu kan. Papa sama mama lagi nggak di rumah, lagi pengajian. Pas papa mau pulang tuh habis sholat zuhur, aku ngomong, Pak, aku habis bikin video apa? Bikin video TikTok, tapi ini bukan yang aneh-aneh. Soalnya awalnya papa tuh kayak, kamu ngapain sih bikin TikTok gitu? Malah kayak marah gitu. Aku bilang nih, aku bikin video gara-gara papa kemarin cerita tentang surat Al-Ikhlas. Terus papa kayak malah ketawa gitu kan, senyum, terus ngomong, yaudah kamu bikin video tentang agama aja yang banyak gitu. Besok aku bikin cuma ya gitu. Udah mulai sekolahnya udah mulai aktif, jadi aku kurang ini lagi. Oh, pantesan jadi kayak stop ya konten tentang itunya ya? Stop. Untuk jangka panjang, ada niatan lagi buat lanjutin konten agama nggak sih? Ada lagi? Ada banget. Tapi kapannya belum tahu? Iya, belum tahu nih. Tunggu niat aku. Tunggu niatnya bangunin. Terus kalau misalnya konten agama nih, kan setiap orang bikin konten nih pasti nggak selalu dapat yang positif ya? Iya. Pernah nggak sih negatifnya itu tentang apa sih biasanya, komen negatifnya? Banyak. Kalau komen negatif mah, aku pernah kok sampai kayak, dari surat Al-Ikhlas itu kan banyak yang komen ya. Pas aku lihat komen, aku sampai nggak makan, kayak kepikiran banget omongannya. Dari omongannya, ya, emang kalau bisa di-spill nih, apa sih komennya? Gitulah pokoknya biasa orang. Oh, tentang pelecehan gitu? Iya, fisik. Oh, fisik, lebih ke fisik ya? Iya, lebih ke fisik sih. Oke. Terus, ngedownnya berapa lama? Gitunya berapa lama sih? Sampai berhari-hari nggak? Nggak berhari-hari. Oh, nggak berhari-hari. Cuma kayak aku lihat itu pagi, pagi, besoknya paling kayak udah lupa. Udah lupa. Berarti lu setelah gue liat nih ya, lu tuh tipe orang yang kayak nggak mau dikalahkan sama pikirannya. Iya nggak sih? Bagus sih kayak gitu. Ini biasanya nih teman-teman, kayak ada orang yang dia tuh kenapa dia overthinking atau dia kayak stres sendiri karena dia tuh terkalahkan oleh pikirannya sendiri. Dan biasanya orang-orang kayak gitu sih kurang kurang pengalaman ya, bisa dibilang ya, kurang pengalaman dari situnya ya. Percuma sih buang-buang waktu juga kalau dipikirin tuh kayak, besok juga bakal ada lagi yang bikin kita bahagia kok. Keren. Untuk kamu nih Dev, kan kamu ini kan dari keluarga yang pemuka agama nih. Iya. Sempet gak sih kayak ngerasa ada orang yang ini, apa namanya, kayak catcalling gitu? Kan kalau misalnya ada orang tahu dia pemuka agama berarti jangan deh. Terus tapi pernah juga? Pernah ngerasain? Iya. Itu lu apain orangnya? Aku kan kadang jutek, ya paling aku jutekin. Oh, jutekin. Itu di sekolah apa di umum? Di umum sih. Oh, di umum. Gak pernah aku kayak bales gitu, paling aku lihat kayak langsung jutek. Langsung dibiarin aja gitu ya? Biarin aja, orang-orang kayak gitu mah emang udah tabiatnya.
Tapi kata lu nih ya, salah di mana sih kalau misalnya kayak umum ya kita bicara umum, kalau misalnya ada catcalling nih, itu salah di pikiran orangnya, apa salah cara ceweknya berpakaian? Salah di pikiran orang gitu. Salah di pikiran orangnya ya. So, karena kan kalau perempuan sebenarnya itu kan haknya dia mau pakai apa. Oh iya benar. Ya kan? Jadi kalau pikiran kita ya nggak begitu, pikiran kita tuh pikirannya dia yang catcalling itu nggak macem-macem, nggak aneh-aneh ya nggak bakal juga, ya kan? Berarti lebih ke orangnya sih ya. Lebih ke orang yang catcalling itu harusnya dia lebih menghormatin wanita ini. Oh iya, gue juga pernah baca nih di salah satu podcast Deddy Corbuzier. Jadi ada si bukan Laudya Chintya Bella. Gue lupa namanya artis. Jadi dia tuh kayak nunjukin persenan rata-rata orang dilecehin. Jadi ternyata dari orang yang berpakaian seksi sama orang yang berjilbab itu ternyata lebih besaran yang berjilbab. Yeah. Jadi di situ dibilang, jadi kita kayak nggak boleh ngejat cewek yang berpakaian seksi kan? Yeah. Itu berarti harus dikondisikan orang yang berpikir. Jadi nggak boleh kayak, oh dia benci cewek seksi nih, berarti salah dia. Iya, itu nggak boleh sih. Iya nggak boleh banget. Untuk remaja-remaja nih, ada nggak sih saran lu buat kayak kesehariannya jangan terlalu gue lupa, lu terlalu budak HP nggak? Kayak scroll TikTok terus berjam-jam gitu? Gak juga sih, tapi pernah seharian itu aku kalau lagi mager scroll TikTok. Oh scroll TikTok terus? Iya. Sampai dari pagi malam gitu? Oh enggak. Oh enggak? Enggak. Paling kayak kalau lagi waktu luang gitu, ada kali 1,5 jam aku scroll TikTok. 1,5 jam? Lumayan sih ya? Lumayan. Iya, kalau lagi bosen, lagi liburan. Karena kan aku jarang, kalau nggak diajak orang tua aku jarang keluar. Bener-bener nggak keluar sama sekali? Iya, nggak keluar. Kecuali kalau orang tua ngajak baru. Sama temen juga aku jarang banget. Tapi temen sempat ngajak dong? Ada, kadang sempat ngajak, tapi lebih seringnya males. Lebih sering males. Kalau di tetangga, sumuran nggak sih? Ada yang sumuran nggak sih? Ada. Ada ya? Ada. Temen deket juga ada, cuma sekarang jarang sih, jarang main. Oke dah, untuk saran nih, ada nggak sih kata-kata buat anak remaja yang dia lagi jatuh banget nih hidupnya? Motivasi apa sih buat mereka? Kata-kata lu dari... Kalau dari aku, namanya kan hidup ya. Iya. Bangkit, surut tuh itu udah sepaket lah, kita bahagia, sedih itu udah sepaket. Kita nih kadang kalau lagi bahagia, biasanya besoknya kadang sedih. Iya benar-benar. Jadi intinya jalanin hidup ya, enjoy aja, jangan terlalu dipikirin, terus kayak terlalu mikirin masa depan. Kita boleh mikirin masa depan, tapi jangan terlalu overthinking kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa nih. Karena Allah pasti ngasih jalan keluar, nggak mungkin nggak, ya kan? Namanya juga kita nih hambanya, semua dikasih otak yang sama, dikasih fisik sama, cara guna buat fungsinya juga sama. Jadi menurut aku buat apa gitu kalau kita terus-terusan mikirin masa depan yang kayak aduh kayaknya gue nggak bisa. Buat apa? Jadi ya udahlah, kita percaya aja kalau Allah tuh bakalan ngasih kehidupan kita pasti lebih baik lagi. Amin. Oke. Jadi kayak yang ada di depan jalanin aja dulu, ya nggak sih? Jalanin aja dulu. Gak usah takut. Kalau urusan gagal tuh belakangan lah, ya kan? Iya. Lu pernah dengerin ini gak sih kata-kata kayak kegagalan tuh awal kunci kesuksesan? Iya. Setuju gak sih kayak gitu? Aku setuju banget sih ya. Gak ada pokoknya kalau sukses tuh tanpa gagal itu gak mungkin. Ngomong kosong lah. Gak mungkin. Kayak kalau udah gagal kan kita udah tahu nih ini yang bikin kita gagal. Jadi kayak kita bisa tumbuh lebih baik lagi kan kalau dari kegagalan itu. Jadi buat kesukses lebih lebih mateng gitu. Iya. Terus jadi lebih sering gagal dan banyak pengalaman jadinya ya. Iya, banyak pengalaman. Kalau udah banyak pengalaman ya udah kita jadi orang yang udah lebih bijak dalam memilih, ya kan. Tahu mana yang ini nggak baik nih buat gua. Kemarin misalkan gagal gara-gara ini, jadi berarti kita nggak bisa, jangan ngakuin itu lagi. Iya. Oke deh, terima kasih banyak nih Devi ya untuk waktunya. Untuk kalian semua jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya, dan jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah, dan see you next time. Gue Fauzi dan Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengerin cerita podcast lainnya hanya di Jim Podcast.